never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abidia Custom Paint, channel seputar tentang modifikasi dan custom. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tips cara ataupun custom helm dengan barang mudah. Nah kebetulan untuk helmnya ini sebelumnya udah saya custom seperti ala-ala AJP ya. Berhubung hasilnya kurang maksimal, maka dari itu saya akan custom ulang lagi. Nah untuk langkah awalnya kita lepas semua bagiannya ataupun kita bongkar semua bagian yang sebelumnya sudah jadi. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like dan subscribe-nya. Apabila sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah untuk proses pembongkarannya teman-teman bebas ya menggunakan alat apa saja. Kebetulan di sini saya menggunakan alat gurinda ya supaya mempercepat waktu ataupun proses pembongkarannya. Oke, selanjutnya setelah dibongkar, di sini saya akan menambahkan untuk lakban kertasnya. Kita pasang untuk di bagian visornya ya, terutama untuk di bagian bawahnya. Tujuannya supaya tidak terkena bagian ataupun saat proses pendempulan. Intinya supaya visor itu aman ya. Oke, selanjutnya kita lubangi untuk pemasangan fan-nya. Nah kebetulan fan yang saya akan gunakan ini fan basi bawaannya. Cuman saja posisinya saya akan dorong lebih ke dalam lagi. Dikarenakan kalau bawaannya itu terlalu ke depan ya. Maka dari itu saya akan lubangi untuk bagiannya. Nah di sini kita akan coba ya. Nah apabila sudah kita tinggal dilem saja. Nah untuk lemnya teman-teman usahakan menggunakan lem Korea. Kalau lem G ini untuk daya cutnya kurang ya. Makanya teman-teman kalau untuk pemasangan spoiler ataupun pembuatan fan seperti ini harus memakai lem Korea supaya lebih merekat lagi. Apabila lubangnya terlalu besar, teman-teman bisa tambah lagi menggunakan potongannya. Nah untuk cara menempelkannya seperti ini, teman-teman gunakan besi panas ya, ataupun bisa juga dengan sordel. Nah kita tes kembali apakah sesuai dengan keinginan. Nah untuk bagian-bagian ininya kita akan rapihkan. Nah kurang lebih seperti ini ya, sedikit lebih ke dalam ketimbang dari bawaannya. Nah setelah terpasang seperti ini hasilnya. Supaya posisinya tidak tergeser, di sini saya akan mendempulnya untuk di bagian tepinya saja ya. Oke, apabila sudah selesai, langkah selanjutnya kita diamkan. Nah, sembari menunggu dempulnya kering, di sini saya akan mencetak untuk bagian visornya. Karena ini bukan visor bawaannya, maka dari itu kita harus mem-PNP-kannya dengan cara kita dempul untuk bagian yang harus kita dempul, terutama untuk bagian di bawah ini. Nah, untuk caranya seperti ini. Nah untuk PNP-kan visor ini teman-teman bisa juga cek di video saya yang sebelumnya. Di situ ada ya untuk jenis helm half face ataupun full face. Nah untuk caranya lakukan saja perlahan-lahan ya. Yang penting tertutup untuk di bagian bawah visornya. Nantinya juga akan ada lagi bagian selanjutnya. Lakukan juga untuk bagian sebelahnya. Nah, untuk prosesnya sama aja seperti di awal.
Apabila sudah semua kita dempul, kita diamkan beberapa saat. Setelah beberapa saat, jangan lupa kita buka untuk bagian visornya supaya tidak macet ya, ataupun supaya dempul itu tidak terlalu keras. Nah, untuk bagian yang tidak kita butuhkan, kita bisa buang menggunakan cutter ataupun bisa juga menggunakan pisau. Oke, setelah itu kita amplas ya. Nah, untuk jenis amplas yang saya gunakan ini amplas ukuran yang paling kasar. Nah, apabila ada bagian-bagian ataupun celah-celah yang masih terbuka, kita tambahkan lagi dempulnya. Dan setelah itu kita amplas lagi. Nah, di sini saya akan lepas lagi untuk visornya karena mencetak visornya ataupun PNP-kan visornya sudah selesai. Kita harus melepasnya. Dan pastikan juga untuk bagian karetnya ataupun bagian busa dalamnya kita lepas juga ya, supaya tidak kotor saat proses selanjutnya. Di sini saya lepas untuk bagian spoilernya. Nah, di sini sedikit menjelaskan ya teman-teman. Sebelumnya saya bikin ini hanya menggunakan kertas karton, setelah itu saya dempul. Maka hasilnya juga kurang maksimal ya, ataupun cepat hancur ketika saat berbenturan ataupun ketika helmnya terjatuh. Oke, kita lanjut lagi. Di sini saya akan menutupi untuk bagian fan-fannya yang sebelumnya udah kita bongkar. Sebelumnya di sini juga saya akan melubangi untuk bagian belakang helmnya. Tujuannya saya akan membuat helm ini dengan ventilasi yang bisa berfungsi ya. Intinya supaya helm itu tetap adem saat digunakan. Nah, untuk cara melubanginya teman-teman bisa menggunakan bor ataupun gerida mini. Kalaupun tidak punya, bisa juga menggunakan besi yang dipanaskan. Tinggal kita bentuk saja sesuai dengan keinginan kita. Di sini juga saya menambahkan untuk jaring nyamuknya. Nah, kita tempel untuk bagian dalamnya. Apabila sudah selesai, kita lanjutkan lagi untuk proses bagian fan depannya. Nah, di sini saya akan menggambar ataupun sedikit merubah ya untuk fan bawaannya. Nah, untuk caranya bisa menggunakan spidol ataupun bisa juga teman-teman langsung mengukirnya. Nah, seperti inilah untuk bentukan fan depannya ataupun fan dagu ya maksudnya. Selanjutnya kita dempul untuk bagian yang udah sebelumnya kita tandai tadi. Oke, kita dempul untuk bagian yang sebelumnya udah kita garis tadi ataupun yang sebelumnya udah kita tandai. Nah, apabila proses ini sudah selesai, kita diamkan hingga kering. Setelah kering, jangan lupa kita amplas lagi. Nah, seperti inilah setelah kita amplas awal. Untuk bagian atas fan ini saya akan tutup ya, supaya tidak terlalu besar lubangnya.
Sebelumnya di sini juga saya membuat spoiler untuk bagian belakangnya. Nah, untuk spoilernya teman-teman bebas lagi untuk mengkreasikannya seperti apa ataupun bentuknya seperti apa. Balik lagi ke selera masing-masing. Nah, untuk langkah awalnya teman-teman siapkan kertas ya. Setelah itu kita potong mengikuti ataupun pola yang kita inginkan. Nah, untuk spoiler ini saya tidak menyontoh dari helm apapun ya teman-teman. Boleh dibilang karya saya sendiri, walaupun sedikit jelek ya. Agar spoilernya sama kiri kanannya, untuk proses pembuatannya kita tekuk untuk bagian dua sisinya, supaya nanti hasilnya sama ya, kiri dan kanannya. Teman-teman tinggal tekuk saja kertasnya. Boleh kertas karton, kertas undangan, ataupun jenis kertas apa saja. Yang penting bisa digunting dan bisa ditekuk. Mungkin rencananya untuk spoiler ini saya akan membuat 3 dimensi ya. Dan yang pasti barangnya juga yang mudah kita dapat ataupun dari bekas paralon yang sudah tidak terpakai. Nah, jika cetakan spoilernya sudah selesai, kita diamkan. Kita lanjut untuk bagian fan depannya. Nah, gambarnya seperti ini. Kita potong mengikuti pola yang kita bikin. Nah, untuk bagian atas ini jangan lupa kita dempul ya, ataupun kita tambah supaya tidak terlalu besar lubangnya. Nah, selanjutnya kita aplikasikan cetakan tadi ataupun sketsa tadi menggunakan paralon. Setelah itu seperti biasa kita potong-potong lagi. Untuk potongnya bisa gunting, bisa gurinda, ataupun jenis apa saja, yang penting bisa memotong paralonnya. Nah, sedikit tips untuk teman-teman, apabila teman-teman tidak punya alat gerinda mini ataupun gerinda besar, di sini saya akan beritahu untuk cara motongnya agar lebih mudah ya. Nah, caranya teman-teman bisa dibakar sebentar. Setelah itu teman-teman tinggal gunting. Itu akan lebih empuk ya teman-teman, ketimbang kita menggunting tapi bukan gunting besi. Ataupun tanpa gurinda ya, itu bisa juga. Paling kita tinggal rapikan untuk bagian tepi-tepinya. Jangan lupa apabila sudah terpotong kita rapikan untuk bagian pinggir-pinggirnya, supaya nanti saat proses pendempulan akan memudahkan ataupun tidak terlalu banyak menggunakan dempul. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, karena di sini sedikit saya robah, maka seperti ini jadinya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melubangi untuk bagian atas fan-nya. Tujuannya seperti sebelum saya bilang, ini akan membuat helm ini terasa adem ketika kita gunakan. Tapi sebelumnya kita pasang lagi untuk seropongnya, supaya nanti proses pengeborannya itu langsung ke bagian si seteropong itu. Oke, sebelum kita pasang untuk bagian fan atasnya, terlebih dahulu di sini saya akan melubanginya. Nah, jika dirasa sudah cukup untuk ukurannya, langsung kita lubangi. Karena di sini lem korek saya sudah habis ya, maka dari itu saya menggunakan baut kecil untuk sekedar penahannya saja. Nantinya juga baut-baut ini kita akan lepas lagi. Nah, apabila fan-nya sudah selesai, langkah selanjutnya kita siapkan paralon bekas.
Pralon yang saya gunakan ini pralon bekas talang air. Nah, untuk teman-teman bebas ya menggunakan pralonnya. Dan setelah itu kita siapkan sketsa spoilernya yang sebelumnya udah kita bikin. Kita garis mengikuti ukuran dan setelah itu kita potong. Oke teman-teman, untuk yang baru bergabung jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Saya ucapkan untuk teman-teman yang udah support, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya kita akan pasang untuk bagian spoilernya. Nah, sebelum memasang pastikan kita panaskan dulu ya, supaya pralon ini bisa lentur dan bisa disesuaikan dengan helm. Nah, jika sudah lentur kita pasang di helmnya. Untuk pemasangannya kita sesuaikan saja ya. Oke, di sini saya menggunakan baut-baut kecil ya, supaya agar mengunci ataupun tidak bergeser saat nanti proses pendempulan. Nah, setelah itu juga nantinya saya akan juga menggunakan lem Korea ya. Karena di sini saya belum beli ataupun belum belanja dikarenakan banyak pekerjaan ya yang harus saya kerjakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan bikin lagi untuk spoiler bagian belakangnya ya, supaya spoiler itu menjadi 3G atau 3 dimensi. Nah, untuk langkah awalnya seperti biasa kita sketsakan dulu ya di kertas, kardus, apapun itu. Setelah itu kita bikin dan kita pasang. Nah, setelah kita pasang di sini juga saya menambahkan untuk spoiler bagian belakang atasnya, supaya terlihat berbeda pada umumnya. Setelah itu di sini saya akan melepas baut yang sebelumnya kita pasang. Karena sudah menggunakan lem Korea ya, jadi untuk spoilernya sangat kuat. Di sini juga saya menambahkan bagian belakangnya, karena untuk helmnya sendiri sebelumnya sudah ada baut bekas spoiler. Kita akan manfaatkan lubang baut itu menjadi variasi spoiler.
Di sini juga saya akan membuat fan bagian atasnya. Sebelumnya saya bikin dulu dari spidol ya, atau kita garis-garis menggunakan spidol. Setelah itu kita lubangi menggunakan pen cutter, atau bisa juga menggunakan solder ya. Kita lanjutkan lagi proses pendempulan. Nah, untuk proses pendempulan ini teman-teman usahakan untuk mendempul di bagian lubang-lubang ataupun bagian yang tidak rata. Jika proses pendempulannya sudah selesai, kita lanjutkan untuk proses pengamplasan. Nah, setelah diamplas, kita naik untuk epoksinya. Nah, untuk epoksi di sini saya hanya menggunakan 2 lapis. Setelah diepoksi, di sini saya mengecat ataupun melapisi dengan warna hitam. Setelah itu saya clear. Dan untuk prosesnya, mohon maaf saya tidak bisa videokan dikarenakan HP saya rusak dan kebetulan HP-nya sudah saya perbaiki. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini saya memanfaatkan bekas stripping motor. Oke, sebelumnya kita bikin kopi dulu ya, biar sedikit lebih cerah pikiran kita. Kita lanjutkan untuk pemasangan di bagian belakangnya. Untuk caranya teman-teman bisa juga melihat di video live streaming saya. Di situ ada full proses pemasangan stripping motor di helm. Dan kita buang untuk bagian yang tidak dibutuhkan. Dan untuk pemasangannya kita di sini bebas-bebas saja ya, sesuai kreativitas kita masing-masing ataupun selera kita masing-masing. Oh ya, mungkin banyak yang bertanya kenapa tidak saya ribbon ataupun saya eplas. Nah, saya jawab ya teman-teman, dikarenakan di sini ada stripping motor, daripada saya buang lebih baik saya manfaatkan untuk helm. Oh, karena ini juga stripping bekas motor GSX, jadi saya juga tidak punya motornya ya. Nah, dari itu saya manfaatkan di helm saja. Nah, mungkin untuk teman-teman bisa juga membeli di all shop ya. Di situ banyak jenisnya. Di lain kesempatan saya akan me-airbrush helm ini. Sembari menunggu ide untuk motifnya, di sini sementara saya pasang stripping motor dulu. Mungkin teman-teman lihat di video ini cepat ya cara pasangnya. Padahal di sini saya juga memasangnya sekitaran 1 jam lebih ya. Berhubung saya cepatkan, mungkin terlihat cepat. Jadi untuk helm ini kesimpulannya modifikasi ataupun custom helm tanpa modal ataupun mini model ya, tanpa airbrush ataupun tanpa repaint. Hanya untuk repaint bagian pertama saja ya, untuk menutupi bagian dempulnya saja.
Oke, apabila strippingnya sudah kita pasang semua di helm, selanjutnya di sini kita akan pasang lagi untuk stiker-stiker tulisan. Nah, kebetulan stiker-stikernya juga bekas ya teman-teman. Nah, seperti ini sebelum kita custom ulang helm Yamaha Vixen-nya. Ini ala-ala aja ya, walaupun jelek banget kan. Oke, setelah kita ubah, kita custom ulang, seperti ini hasilnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam kreativitas.